Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Sekarang sudah hari Jumat ya teman-teman, 9 Agustus 2024. Kita cek IHSG Kamis kemarin ya. IHSG dibuka merah, sempat hijau sedikit terus turun lagi ya teman-teman. Sepertinya banyak saham yang turun ya teman-teman. Kita cek aja watchlist kita hari ini. Ternyata banyak yang hijau teman-teman. Asih, coba kita cek dulu. Naik 2%. Tapi ini banyak yang naik ya. Nah, sepertinya ini saham batu bara ya teman-teman yang menjadi pemberat IHSG ya. Kenapa dengan batu bara? Mungkin harganya turun, bisa jadi. Kita bisa cek saja ya. Saya buka di trading ekonomi ya teman-teman. Untuk harga sekarang di $145 ya. Saya rasa ini sudah bagus ya di harga sekarang ya. Tapi kenapa turun ya? Oke, kita kembali lagi di RTI Bisnis ya. Di video kali ini saya akan membahas laporan Q2 BJBR, UNTR, dan PTBA teman-teman ya. Kita cek untuk pertama BJBR dulu teman-teman ya. Sini aja. BJBR lagi. Untuk BJBR harga di penutupan kemarin tetap ya di 980. BJBR ini adalah Bank Jawa Barat ya teman-teman ya. Untuk dividennya tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman ya. Selalu konsisten membagikan dividen, selalu rutin. Oke, kita bahas laporan kuartal 2-nya ya teman-teman. Di Q1 BJBR itu dapat 35 ya teman-teman. Sama dengan Q1-nya 2023 dan Q2-nya 2024 itu 34. Dia turun dari 52 tahun 2023 ya. Untuk potensi EPS yang akan didapatkan itu adalah 138 ya teman-teman. 138. Kalau kita mengacu pada cara Benjamin Graham, EPS kali 10 itu berada di 1380 teman-teman. Untuk pembagian dividen kita asumsikan saja 56% teman-teman ya. Seperti tahun kemarin.
Kalau harga sekarang menurut Benjamin Graham itu masih tergolong under value ya teman-teman. Kita masih dapat margin yang cukup tebal ya teman-teman. Di 300, di 400 ya, 400 rupiah ya. Mungkin kita langsung hitung saja ya. 138 dikali 56 ya. Satu 138 kali 56%, kita memperoleh 77 ya teman-teman. 77 kalau di harga sekarang dibagi 980, dapat 7% teman-teman ya. Untuk ukuran perbankan dapat 7% itu sudah bagus ya teman-teman ya. Di Bank BRI, BNI, dan Mandiri saja kita mendapatkan dividen rata-rata itu antara 4-5% teman-teman ya. Kita kecualikan BCA sudah kecil ya teman-teman, sekitar 1-2% saja ya. Tapi bedanya BCA itu capital gain-nya selalu naik ya teman-teman. Oke, untuk BJBR ini dapat dividen 7%, itu sudah bagus teman-teman ya. BJBR 7%. Oke, kita next di emiten yang kedua ya. Emiten yang kedua yang akan kita bahas itu adalah UNTR teman-teman ya. UNTR ini di perdagangan kemarin itu turun ya, turun terus naik dan turun lagi. Kita lihat mingguannya ya, mingguannya sempat di 25 ya, sekarang di 24. Oke, kita langsung saja di laporan kuartal 2-nya. Untuk keseluruhan IPS itu adalah 5111 ya potensinya. Dia turun 4000 poin ya dari IPS tahun 2023. Oke, kita cek saja berapa persen yang akan didapatkan dari pembagian dividen UNTR ya tahun 2024. Jika mengacu pada pembagian dividen di tahun 2023, dia membagikan DPR-nya itu 41% ya. 511 41 5111 kali 41%, dapat 2000 ya teman-teman, 2095. 2095 bagi di harga sekarang 24625, dapat 8% teman-teman ya. UNTR 8%. Jadi
UNTR di harga sekarang itu masih di harganya teman-teman ya. Jadi kalau kita membeli UNTR di harga sekarang dapat 8% per tahun. Saya rasa ini cukup worth it untuk UNTR. Kita next di emiten selanjutnya teman-teman ya. Kita tidak usah terlalu lama teman-teman ya. Kita screening cepat saja. PTBA. Sekarang kita bahas PTBA. PTBA hari ini turun ya. Kita cek 1 bulan yang lalu sempat di 2.700, sekarang 2.590. Ada penurunan yang cukup banyak ya teman-teman ya. Sebenarnya ini waktu yang tepat untuk beli ya teman-teman, kalau pas turun kayak gini. Mungkin saya akan pertimbangkan untuk membeli ya teman-teman ya, PTBA. Soalnya dividennya juga lumayan. Tapi kita cek dulu ya. Untuk dividen PTBA, EPS kuartal 1-nya turun, EPS kuartal 2-nya juga turun. Jadi potensi EPS-nya cuma 353 dan sebelumnya 530. Turunnya lumayan banyak ya teman-teman ya. Oke, kita asumsikan saja DPR-nya 75% ya teman-teman. 353 kali 35%. 123. 123 harga sekarang 2590. 2590. Kita cuma dapat 4% teman-teman ya. Kalau di DPR 75% ya. Kalau 4% saya rasa cukup kecil ya teman-teman ya. Coba saya cek lagi ya teman-teman. Oh, sekarang ada keterangan ya. Final. Coba kalau kita hitung, dia membagikan 100% teman-teman ya. 353 ya. Kita asumsikan dia membagikan dividen sama seperti tahun 2021 dan 2022 ya. 353 2590. Kalau PTBA membagikan dividen 100% itu dapat 13% teman-teman ya. Ini ada dua opsi teman-teman ya. Pertama, kalau PTBA membagikan dividen 70% DPR, itu kita akan mendapatkan 4%. Akan tetapi kalau PTBA membagikan dividen 100%, kita akan mendapatkan yield 13% teman-teman. Jadi menurut saya PTBA akan worth it jika dia membagikan dividen itu 100% ya teman-teman. Kalau dia membagikan dividen 70%, itu kemahalan teman-teman ya. Tapi kalau menurut
Benjamin Graham ini dia masih murah teman-teman ya. IPS-nya 353 kali 10 3.530 ya. Oke, untuk keseluruhan PJBR 7% bagus, UNTR dapat 8% juga bagus, PTBA kalau dapat 4% itu tidak bagus, kalau mendapatkan 30% dengan catatan DPR 100% itu bagus ya dan worth it. Jadi cukup ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.